Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahannya pada hari ini kita boleh datang kembali berbakti kepada Tuhan. Maka sebelum kita mengawali ibadah ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa teduh. Doa teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian bersama kepada Tuhan. Dari PPK nomor 27, Yesusku Jaminan Mulia, ketiga baitnya kita nyanyikan. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapat Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala anugerah-Mu dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh merasakan dan menikmati segala kasih karunia Tuhan hari lepas hari.
Sungguh ya Bapa, kami tidak mampu untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Kasih-Mu terus menyertai kami. Kasih-Mu terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu ini? Pada saat ini kami mau datang beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami, sehingga sepanjang ibadah ini dari awal sampai selesai, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang akan mengendalikan, sehingga kami semua yang berbakti kepadamu sungguh dapat memuliakan Tuhan dengan hati yang kudus dan suci di hadapan-Mu. Dengan hati yang penuh sukacita, kami boleh memuji-muji kebesaran-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan sepanjang ibadah ini, sehingga nama Tuhan boleh dimasyurkan dan jiwa kami juga boleh terus meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berserah diri kepadamu. Bagi jemaat-Mu yang tidak bisa ikut ibadah ini dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan boleh mengetuk pintu hatinya, sehingga mereka boleh ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup mereka. Dan ke depan kami boleh bersama-sama untuk bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam hidup kami yang menjadi penghalang berkat Tuhan, kami mohon ampun, kuduskan, sucikan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh layak untuk memuliakan Engkau dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yang menjadi ayat emas kita dalam kebaktian pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 15. Markus pasal 1 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekali lagi, katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini menjadi seruan bagi kita, ya. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tetapi ini keadaan situasi sekarang ini sudah menunjukkan ya bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Maka marilah jikalau kita masih hidup di dalam dosa, marilah kita datang bertobat, memohon pengampunan Tuhan dan membiarkan Yesus Kristus memimpin seluruh kehidupan kita. Demikian juga dalam kebaktian ini kita akan mengingat kembali ya, ayat hafalan ya gereja kita selama 1 tahun ini, yaitu Filipi pasal 1 ayat 22. Kita akan bersama-sama mengucapkannya. Filipi pasal 1 ayat 22a. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, kita terus diingatkan bahwa selagi kita masih hidup, marilah kita memberi buah ya bagi Tuhan. Sehingga buah yang kita hasilkan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita ya bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan dalam minggu ini. Yang pertama, kita terus mendukung untuk keamanan bangsa Indonesia ini, khususnya yang lagi hangat-hangatnya saat ini menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja yang masih pro dan kontra. Ya, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada bangsa kita ini supaya ada titik tengah untuk baik itu para karyawan, pegawai maupun juga para pengusaha, sehingga ke depan bangsa ini bisa terus maju dan terjadi pemerataan ekonomi. Kedua, kita juga doakan untuk visi misi gereja kita kiranya tetap berjalan sekalipun di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga, kita juga terus mendoakan untuk pemulihan kesehatan Saudari Fang Fang dan juga Saudari Lius. Mari kita akan berdoa bersama-sama mendoakan ketiga pokok doa ini. Terima kasih Bapa di surga, karena pada saat ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk membawa setiap doa-doa kami. Khususnya kami berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan, terlebih-lebih dengan terbitnya secara khusus untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dan masih banyak yang pro dan kontra. Kami mohon Tuhan berikan hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka juga boleh membuka hati untuk pertimbangan-pertimbangan yang baik, mendapatkan hikmat daripada Allah sendiri untuk menentukan segala peraturan-peraturan yang akan diberlakukan di negara kami, terlebih-lebih dalam menghadapi masa pandemi ini ya Tuhan. Ada banyak pergolakan yang terjadi, ada banyak kemiskinan yang terjadi di mana-mana karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Dan kami mohon dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membuka lapangan kerja bagi banyak orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, sehingga mereka tidak menderita, tidak terlantar karena tidak ada kesempatan untuk mendapatkan uang melalui pekerjaan yang ada. Hanya oleh belas kasihan-Mu ya Tuhan, biarlah masyarakat Indonesia, seluruh jajaran yang ada boleh saling mengerti dan bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Pimpin selalu Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya, supaya mereka bisa sehati sepikir untuk bisa memimpin bangsa ini, sekalipun ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Juga ya Tuhan, kami terus memohon belas kasihan-Mu untuk COVID-19 ini. Biarlah oleh kemurahan hati Tuhan, COVID-19 ini bisa segera selesai dan bisa berhenti, sehingga kami boleh menata kembali bangsa dan negara ini dengan lebih baik lagi. Hanya belas kasihan-Mu saja yang bisa memulihkan kondisi negara kami dan juga dunia secara keseluruhan. Kami berserah diri kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi negara kami. Demikian kami juga terus mendoakan untuk visi misi gereja kami di tempat ini. Sekalipun karena adanya pandemi, ada banyak tantangan untuk mewujudkan visi misi ini. Tapi kami mohon kiranya Roh Allah yang terus bekerja, memimpin setiap kami, hamba-hambamu, para majelis dan seluruh jemaat untuk terus
mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami di dalam gereja-Mu di tempat ini, sehingga visi misi gereja ini boleh tercapai untuk kemuliaan Tuhan dan juga boleh membangun iman kami secara keseluruhan, khususnya jemaat yang ada di tempat ini. Kami juga mendoakan untuk pemulihan dari saudari Fang Fang, juga adik kami Lius, kiranya tangan Tuhan yang terus menyempurnakan kesehatan mereka, sehingga mereka bisa mengalami kesembuhan secara sempurna daripada Tuhan. Juga keluarga yang setia merawat, kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan selalu, sehingga mereka boleh sabar dengan tekun untuk mendampingi saudara-saudara kami ini untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, biarlah Tuhan saja yang berkehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian dari PPK nomor 85, Lemah Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita akan menyanyikan ketiga baitnya. Kepada hamba-Nya kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur walau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sebentar akan Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan anugerahkan ketenangan hati
untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan penuh kerinduan, karena kami tahu bahwa hanya firman Tuhan yang dapat membuat jiwa kami menjadi lega, membuat jiwa kami menjadi segar ketika kami menghadapi banyak persoalan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat 14 dan 15. Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekali lagi, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memasuki bulan Oktober, ya, hal apa yang saudara ingat yang berkaitan dengan sejarah gereja? Ya, waktu kita memasuki bulan Oktober tentu ada sesuatu hal yang kita ingat yang berkaitan dengan sejarah gereja. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, tentu saja sangat terkenal sekali ya, dan itu hampir tiap tahun kita diingatkan dengan peristiwa besar yang terjadi di dalam sejarah gereja, yaitu reformasi. Dan tentu Bapak Ibu sekalian juga mengingat tokoh daripada reformasi itu, yaitu Martin Luther. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Martin Luther membawa kembali umat Tuhan atau gereja Tuhan untuk kembali kepada Alkitab, ya, kembali kepada dasar yang sesungguhnya, yaitu Alkitab. Maka kalau kita ingat kembali ada istilah sola gratia, yaitu hanya oleh anugerah, sola fide hanya oleh iman, kemudian ada sola scriptura hanya Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini setiap tahun tentu kita akan terus diingatkan mengenai hal ini, karena sejarah dan peristiwa yang terjadi di dalam reformasi itu adalah sejarah penting di dalam kehidupan kekristenan. Nah, karena itu saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bertobat dan percayalah kepada Injil. Nah, tentu tema ini saudara-saudara adalah hal yang sangat dekat dan berkaitan dengan reformasi, di mana setiap kita harus terus-menerus kembali kepada dasar yang benar. Ya, ketika kita terus berjalan di dalam dosa, maka kita sudah melenceng daripada jalan yang benar itu, dasar yang benar itu. Maka mau tidak mau kita harus kembali kepada dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak orang Kristen yang sudah mulai melupakan tema-tema ini, yaitu tentang pertobatan. Atau mungkin sudah banyak orang yang bosan dengan mendengarkan tema-tema seperti ini. Padahal saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema tentang pertobatan itu adalah tema yang tidak akan berhenti, ya, akan terus dikumandangkan sepanjang zaman. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, dan kecenderungannya membawa manusia meninggalkan, melawan Tuhan. Maka mau tidak mau seruan tentang pertobatan ini dan untuk percaya kepada Injil adalah seruan yang tidak pernah berhenti sepanjang zaman, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus pada kedatangan yang kedua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan ini adalah salah satu respon daripada manusia terhadap panggilan Allah, ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, bahwa pertobatan ini adalah salah satu respon manusia terhadap panggilan Allah.
di mana setelah orang-orang pilihan Tuhan itu mendengarkan Injil, ya, di mana Allah memanggil mereka secara khusus melalui panggilan pertobatan itu, saudara-saudara, maka kemudian manusia atau orang-orang pilihan Tuhan itu akan meresponi dengan pertobatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat bahwa arti kata atau kata bertobat itu ditulis dengan kata naham, gitu ya. Kata naham yaitu mengungkapkan mengenai sebuah perasaan yang mendalam atau perasaan sedih dan memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Jadi kata naham ini adalah mengungkapkan sebuah perasaan yang mendalam, di mana di dalam perasaan itu ada kesedihan yang begitu mendalam akibat sesuatu yang dilakukan, dan dia menyadari bahwa sesuatu yang dilakukan itu adalah telah melenceng dari kebenaran. Maka timbullah apa yang disebut dengan kesedihan yang mendalam, dan akan timbul keinginan untuk berubah. Kemudian ada kata lain di dalam perjanjian lama, yaitu sup, ya, bukan sop, ya, sup. Ya, itu artinya berbalik atau berputar arah. Kalau dulu dia menghadap ke kanan, sekarang berputar menghadap ke sana. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah istilah pertobatan itu yang dicatat di dalam perjanjian lama. Sedangkan di dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ditulis dengan kata metanoia, yaitu diartikan dengan mengetahui sesudahnya atau mengubah pikiran akibat mengetahui, ya. Jadi karena dia mengetahui sesuatu, ya, setelah dia melakukan sesuatu, kemudian dia tahu bahwa yang dia lakukan itu tidak benar, maka dia berubah pikiran dan berhenti dari apa yang sudah dia lakukan itu, yang dia sadari bahwa itu sesuatu yang salah. Kemudian dia berjalan menuju arah yang berbeda, yang dia yakini dari pengetahuan yang dia dapatkan dari kebenaran itu. Kemudian dia berjalan menuju arah yang baru, yang berlawanan dengan arah kehidupan yang lama. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa disimpulkan bahwa pertobatan itu yaitu berbalik atau berbaliknya seseorang dari penyembahan berhala atau dari jalannya yang berdosa, kemudian dia menuju kepada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kemudian dia hidup secara total bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari ayat yang sudah kita baca di sini dan dari pengertian pertobatan itu sendiri, maka ada dua hal yang perlu kita pelajari di dalam pertobatan, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama adalah menyesal, ya. Ketika seseorang menyadari oleh pengetahuan yang dia ketahui dari kebenaran itu, bahwa jalan yang dia tempuh selama ini, keputusan yang dia ambil selama ini, tindakan action yang dia ambil selama ini adalah sesuatu yang salah, maka di dalam hatinya timbul penyesalan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian daripada bertobat tadi dikatakan menyesal, yaitu sebuah perasaan yang mendalam, sedih, kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyesalan itu menyangkut perasaan yang mendalam. Ada sesuatu hal yang tidak nyaman, ada sesuatu hal yang sedih di dalamnya akibat daripada perbuatan yang dilakukan sebelumnya, ya, atau akibat daripada perbuatan yang sedang dihidupi, sedang dilakukan, saudaraku. Dan ini bukan hanya sekedar tangisan. Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam media, televisi, saudara-saudara, kita menyaksikan orang-orang yang baru saja melakukan
kekerasan atau kesalahan, pembunuhan dan lain sebagainya, ya, berbagai kejahatan yang ada. Kemudian setelah ditangkap, kemudian nangis-nangis menunjukkan penyesalan. Nah, saudaraku, penyesalan tidak hanya digambarkan dengan tangisan, apalagi kalau tangisan itu hanya sekedar air mata buaya, ya. Walaupun kita sendiri tidak pernah melihat air mata buaya itu seperti apa. Tetapi istilah ini menggambarkan bahwa jikalau seseorang hanya meneteskan air mata, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada penyesalan yang berarti yang membawa dia kepada sebuah perubahan yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosanya, untuk meninggalkan kesalahannya, maka itu hanya disebut sebagai apa? Air mata buaya. Ya, penyesalan yang tiada arti, saudara-saudara. Nah, karena itu penyesalan yang benar itu seperti apa? Yaitu penyesalan yang didasarkan kepada pengertian yang benar. Ya, ada sebuah pengetahuan yang benar terhadap firman. Ada pengetahuan yang benar yang didasarkan pada Alkitab, di mana olehnya kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang telah menyalahi aturan, sesuatu yang telah menginjak-injak kebenaran. Nah, akibatnya saudara-saudara, timbullah penyesalan. Dan penyesalan itu diikuti dengan sikap atau kerinduan untuk melakukan apa yang benar berdasarkan pengertian yang benar tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mengalami penyesalan terhadap keputusan-keputusan Anda? Mengalami penyesalan terhadap pilihan hidup saudara? Saya berharap saudaraku bahwa penyesalan yang saudara lakukan adalah penyesalan karena Anda tahu yang benar. Bukan menyesal karena ada akibat. Bukan menyesal karena ada resiko yang tidak mau saudara tanggung. Ya, kalau itu berarti kita hanya menyesal karena ada resiko, tetapi tidak menyesal karena kita telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Nah, penyesalan yang benar adalah kita menyesal karena kita tahu, kita sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Kemudian oleh pengertian yang benar itulah kita mulai bertindak, mengambil keputusan yang baru untuk melangkah ke satu arah yang tidak lagi berjalan pada jalan yang lama itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau penyesalan itu tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, maka penyesalan kita justru hanya membawa kepada kesedihan dan keterpurukan. Saudara-saudara ingat peristiwa Yudas, bagaimana dia menyesal karena dia setelah menjual Yesus. Tetapi penyesalannya tidak didasarkan pada pengertian yang benar, pemahaman yang benar. Maka pada akhirnya justru dia pergi bunuh diri, menggantung diri dan akhirnya mati. Ini adalah penyesalan yang tidak didasarkan pada kebenaran. Justru pada akhirnya penyesalan yang demikian hanya membawa kita kepada keterpurukan. Nah, penyesalan yang benar adalah sebaliknya, saudara-saudara. Yaitu penyesalan yang didasarkan kepada pengertian yang benar akan firman Tuhan. Kemudian dia akan terus berjalan ke arah yang berlawanan daripada kehidupan yang lama itu. Dan terus melakukan sekalipun ada resiko yang harus ditanggung. Karena orang-orang yang memiliki pengertian yang benar, dia akan terus berjalan dan berjuang sekalipun ada risiko. Karena dia tahu bahwa di balik keputusan yang baru yang dia ambil itu, ada pengharapan, ada jaminan, ada keselamatan, ada perlindungan, ada pertolongan daripada Allah. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah di dalam perjalanan iman kita, ketika kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, ketika kita diingatkan oleh saudara-saudara seiman, ketika kita mungkin diingatkan oleh firman Tuhan melalui renungan-renungan yang kita renungkan setiap hari, hendaklah kita mengalami penyesalan,
Penyesalan bukan karena takut ada resiko, bukan karena malu kalau ketahuan, tetapi karena kita sadar bahwa firman Tuhan telah memberitahukan kita yang benar, maka kita harus bertindak segera untuk meninggalkan itu, menyesali jalan yang kita yang lama itu, dan kembali berjalan kepada jalan yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada berapa di antara kita yang telah bertindak seperti hal ini? Ada berapa di antara orang Kristen yang ketika dosanya ditegur, kemudian dia menyesali, kemudian berjuang, berkeinginan untuk hidup di dalam Kristus? Atau justru sebaliknya, kita menjadi mandek, kita menjadi diam di tempat, berjalan di tempat, dan tidak lagi mau ke gereja. Saudara-saudara, ini bukan ciri daripada seorang Kristen yang sejati. Tetapi seorang Kristen yang sejati adalah ketika dia diingatkan, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, dia akan menyesal dan berjuang untuk hidup lebih baik. Berjuang untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Kebenaran yang telah mengingatkan dia bahwa dia sedang berada di jalan yang salah. Nah, inilah yang disebut dengan penyesalan yang benar, saudaraku. Nah, karena itu saudara-saudara, penyesalan itu tidak hanya berhenti kepada menyesal saja. Tetapi yang kedua, harus diikuti dengan berbalik arah. Harus ada tindakan nyata. Maka dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa ada standar hidup yang benar, yang telah membuka, yang telah memberitahu kita bahwa standar hidup kita selama ini jauh dari kebenaran itu, maka saudara-saudara, kita menyesal dan kemudian mengambil keputusan untuk berjalan pada kebenaran itu sendiri. Maka Tuhan Yesus mengingatkan bahwa bertobatlah dan percaya kepada Injil. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyesalan saja tidak cukup, tetapi kita harus mengambil tindakan, harus mengambil keputusan untuk meninggalkan masa lalu kita dan memulai hidup yang baru. Maka Yesus Kristus menawarkan jalan itu bagi kita, jalan yang baru. Yesus Kristus menawarkan jalan keselamatan melalui Injil. Yesus Kristus menawarkan hidup yang baru, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan jaminan yang kekal. Maka hendaklah kita, saudara-saudara, mengambil keputusan untuk menerima tawaran itu dengan mengikuti jalan yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau jalan yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu, ya, jikalau Injil yang diberitakan itu adalah jalan yang dapat menjamin kehidupan kita, jalan yang dapat memberikan pengharapan kepada kita, lalu saudara-saudara, mengapa kita harus terus hidup di dalam dosa? Ya. Jikalau kita tahu, jikalau kita sadar, dan jikalau Allah telah memberikan jalan itu kepada kita, kenapa kita harus terus hidup di dalam jalan yang berdosa? Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat ini baik-baik. Bahwa kehidupan kekristenan itu adalah satu kehidupan yang digerakkan oleh Injil, yang dihidupkan oleh Injil di dalam karya Roh Kudus. Maka setiap orang Kristen yang telah menerima Injil itu, mau tidak mau, dia harus hidup berpadanan dengan Injil. Saya dan saudara adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, yang telah kita dapatkan melalui pendengaran akan firman Tuhan, melalui penginjilan dari hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani kita. Maka seharusnya hidup saya dan saudara
harus berpadanan dengan Injil itu. Karena saudara, pertobatan itu berhubungan erat dengan Injil. Pertobatan dan Injil itu tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita bertobat, saudara-saudara, itu artinya bahwa kita menerima Injil. Ya, kita tidak dapat sungguh-sungguh bertobat tanpa percaya kepada Injil. Dan sebaliknya, saudara-saudara, kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Injil jika kita tidak memperlihatkan buah daripada pertobatan itu sendiri. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bulan-bulan di mana kita memperingati reformasi ini, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memeriksa diri kita masing-masing. Pertobatan itu adalah sebuah hal yang penting di dalam kehidupan kekristenan, di mana setiap hari kita perlu bertobat, kita perlu menyesal, karena seringkali ada banyak keputusan-keputusan kita ada banyak tindakan-tindakan kita, ada banyak pikiran kita, ada banyak sesuatu yang kita jalankan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, manusia tidak ada seorang pun yang bisa luput dari dosa. Ya. Kita bisa hidup suci, kita bisa hidup benar, itu karena Kristus telah mati di atas kayu salib, memberikan kesucian itu kepada kita oleh darahnya, menyucikan kita, membenarkan kita. Jadi saudaraku, seorang pun manusia tidak ada yang benar, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena karya Kristus, kita dibenarkan dan disucikan. Nah, karena itu saudara-saudara, selama kita ada di dalam dunia ini, mari kita perteguhkan percaya kita terhadap Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan manusia, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, termasuk saya dan saudara hari ini. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat menuntun kita kepada keselamatan. Nah, karena itu saudara-saudara, selama kita hidup mengiring Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan harus memperteguhkan pengharapan dan iman kita kepada Kristus. Jangan justru sebaliknya. Saudara, kendala-kendala kekristenan hari ini adalah seringkali kita terlalu sensitif terhadap banyak hal. Walaupun sebetulnya sensitif itu penting, saudara-saudara. Atau kalau saya istilahkan dengan istilah lainnya, itu kepekaan. Tetapi seringkali sensitivitas kita itu lebih mengarah kepada negatif. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit kita mengalami persoalan di dalam hidup kita hanya karena hubungan antara satu dengan yang lain yang kadang-kadang terganggu. Saudaraku, saya kira kekristenan kita tidak boleh terus berada pada hal itu. Kita harus meningkatkan kedewasaan kita. Kita jangan menjadi terpuruk hanya karena orang lain tidak bisa mengikuti keinginan kita. Tetapi saudaraku, justru mari kita menjadi teladan di dalam kehidupan kita yang telah menyesali dosa-dosa kita dan telah menempuh jalan baru di dalam Kristus. Maka seharusnya kita terus berjuang pada jalan itu. Jangan kembali-kembali kepada jalan yang lama, sifat-sifat yang lama, perasaan yang seringkali terlalu sensitif itu, saudara-saudara, justru itu akan mengganggu pertumbuhan iman kita. Sensitif terhadap dosa itu bagus, tetapi kalau hanya sensitifnya digunakan untuk hal-hal yang negatif, di mana kita gampang kecewa, gampang tersinggung dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan, mari kita bangkit daripada pengertian yang benar itu. Kita tahu bahwa jalan kita sudah salah, kita tahu bahwa tindakan kita sudah salah. Mari kita bangkit dari hal itu. Dengan cara apa? Menyesalinya, kemudian mengambil tindakan untuk bertobat, untuk berjalan terus di jalan Tuhan sekalipun ada banyak resiko.
Mungkin kalau saya katakan bahwa ngapain peduli kepada mereka yang tidak peduli dengan kerohanian mereka sendiri. Saudaraku, jangan sampai kerohanian kita menjadi terpuruk hanya karena orang-orang yang mereka sendiri tidak peduli dengan kerohaniannya. Saudaraku, kita perlu menguatkan diri. Saya tidak mengajak kita menjadi orang egois, tidak. Tetapi jikalau kita menjadi terpuruk hanya karena melihat keadaan ini yang tidak beres, justru keadaan itu harus mengingatkan kita bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang salah. Maka saya tidak boleh ada di sana. Justru saya harus terus berada pada jalan yang benar ini, supaya dengan apa yang aku tahu, aku bisa menuntun mereka kepada jalan kebenaran. Tetapi seringkali kekristenan hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, justru kita ikut-ikutan dengan keadaan itu. Kita gampang sekali sensitif terhadap hal-hal itu, dan akhirnya membuat iman kita menjadi terpuruk. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit dari keterpurukan kita. Tuhan Yesus menawarkan jalan itu kepada kita. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Artinya berubahlah dari kehidupanmu yang salah itu. Kembali kepada Injil, kembali kepada jalan kebenaran yang Tuhan tawarkan dengan cuma-cuma kepada kita. Mari saudaraku, kita membangun diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Hingga akhirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perlu percaya. Kita perlu mengalami pertobatan itu untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan menawarkan keselamatan itu cuma-cuma. Dan bagi setiap kita yang dipilih oleh Tuhan, yang telah ditetapkan oleh Tuhan, mari kita meresponinya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah hati. Saya dan saudara telah mendengarkan Injil. Saya dan saudara, saya pikir begitu memahami tentang firman Tuhan. Bacaan kita setiap pagi dan malam mungkin juga adalah firman Tuhan. Tetapi sayang sekali jikalau kita tidak menghidupinya. Nah, karena itu, hari ini saudara-saudaraku, apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan itu hendaklah mendorong kita untuk hidup bagi Kristus. Karena pertobatan itu adalah menyesali dosa-dosa dan mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Apakah kita telah menyesali dosa-dosa kita? Apakah kita telah mengambil keputusan untuk meninggalkan segala jalan yang tidak benar itu dan berjalan kepada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Kiranya Allah Roh Kudus terus membimbing kita dari setiap kebenaran yang kita baca setiap hari. Biarlah hati kita dengan dipenuhi oleh kuasa Allah. Kita diberikan kerendahan hati untuk siap sedia mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus mendorong kami untuk tetap hidup bagi Kristus dan memuliakan Engkau seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh bisa membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Kita akan kembali memuji Tuhan sambil kita akan mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan pujian PPK nomor 117, perubahan ajaib dalam hidupku. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah.
kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sekalipun kondisi saat-saat ini begitu sulit, tetapi Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kami. Maka saat ini Tuhan, kami telah memberi sebagian dari berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon kuduskan, sucikan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh dipakai di dalam pelayanan di gereja kami GPKRI Sidoarjo ini untuk memperluas kerajaan Allah. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun juga yang masih belum bisa memberi. Biarlah ya Tuhan, ke depan kami boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun kondisi kami, dan apa yang ada pada kami boleh persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan. Engkau telah memelihara kami dan melindungi kami hingga sampai detik ini. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari jadi mulai pada tanggal 12 hingga tanggal 18 Oktober. Kami berdoa untuk Bapak David, kami berdoa untuk Stephen, anaknya Bu Jerry. Kami berdoa juga untuk Bapak Yudianto dan Saudara Cornelius. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memimpin saudara-saudara kami ini dalam setiap pergumulan, dalam menjalani hari-hari mereka mengiring Kristus. Kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan. Anugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, untuk mereka terus melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk melayani-Mu selama ada kesempatan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa saudara-saudara kami ini berada di dalam pertolongan dan jaminan daripada Allah. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan tetap hadir dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudari kami ini dalam pimpinan dan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saudara-saudara disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.